Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Luwu adalah Belopa, berjarak 310 km dari kota Makassar. Nama Belopa mulai dikenal pada tahun 1960-an. Sebelumnya, Belopa dikenal dengan nama La Belopa. Dalam bahasa daerah setempat berarti pelepas sagu atau gaba-gaba. Belopa sejak awal adalah bagian dari integral dari Kerajaan Luwu yang semula berkedudukan di Usumalili yang sekarang masuk di wilayah Luwu Timur. Belopa resmi menjadi ibu kota Kabupaten Luwu sejak 13 Februari 2006 dan terbagi menjadi 16 kecamatan. Suasana dan kondisi kota Belopa tidak terlalu padat. Kotanya hijau dan asri, di mana hampir semua kawasan dan jalan raya dihiasi dengan pepohonan yang rimbun, sehingga pemerintah setempat tidak kesulitan menyediakan fasilitas hiburan alami yang menyenangkan bagi warganya. Akses transportasi menuju Kabupaten Luwu dilengkapi dengan sebuah bandara penerbangan lokal bernama Bandara Bua. Meski tidak terlalu besar, Bua merupakan bandara paling representatif di luar Bandara Hasanuddin Makassar. Infrastrukturnya cukup layak, dengan panjang landasan pacu mencapai 1.400 meter dan lebar 30 meter, sehingga sangat layak didarati oleh pesawat jenis ECR-72. Melihat tingkat kebutuhan serta pertumbuhan destinasi ke Luwu yang semakin meningkat, beberapa maskapai penerbangan swasta telah membangun kerjasama. Fasilitas akomodasi seperti hotel dan berbagai macam jenis penginapan sudah cukup memadai dan mudah ditemukan di dalam kota maupun tempat-tempat wisata. Jadi di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada namanya RIP, yaitu Rencana Induk Pariwisata Kabupaten. Jadi sudah tersusun di situ titik-titik objek wisata yang menjadi perhatian untuk kita bangun. Dan peluang pariwisata di Kabupaten Luwu sangat menjanjikan untuk mendongkrak PAD bila mana itu kita sentuh dari penataannya dan keindahannya. Kabupaten Luwu dikenal dengan hasil buminya yang melimpah. Berbagai jenis tanaman rempah-rempah serta buah-buahan tumbuh subur sehingga membentuk hutan dalam kawasannya. Sebagian besar masyarakat Luwu hidup sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan ekonominya dari hasil perkebunan yang melimpah. Salah satu hasil perkebunan khas yang sangat terkenal dari Luwu adalah buah durian. Masyarakat Sulsel pada umumnya gemar dengan buah durian yang berasal dari daerah ini. Meski alam Luwu sebagian besar berkontur pegunungan, namun beberapa objek wisata pantai juga menawarkan eksotika alam yang unik. Salah satunya adalah Pantai Ponori di Desa Temboela, Rompong Selatan. Suasana pantainya asri dan menyenangkan dengan hutan pohon kelapa yang rimbun. Air lautnya hijau bersih dengan hamparan pasir dan kerikil seperti kristal beraneka warna. Sebagian kawasan pantainya ditutupi hamparan batu cadas yang luas. Pantai Ponori adalah objek wisata domestik, fasilitas hiburannya pun masih terbilang sederhana, murni dan alami. Kontur alam Luwu yang didominasi pegunungan menghasilkan potensi sumber air pegunungan yang bersih. Sungai-sungainya berukuran besar, salah satunya adalah Sungai Makawa. Debit airnya terus-menerus melimpah, mengalir membelah pegunungan dan lembah-lembah yang hijau. Potensi sumber daya alam Luwu terjaga karena program pelestarian hutannya terrealisasi dan berjalan dengan baik.
Salah satu kawasan hutan lindung yang dijadikan sebagai sarana penelitian dan wisata adalah Hutan Kayu Lara di wilayah Buah. Dalam hutan wisata yang lebat ini, banyak pohon besar berbagai jenis tumbuh secara alami. Beberapa jenis hewan langka hidup tenang dan berkembang biak di dalamnya. Banyak jalur yang dibuat khusus untuk berjalan kaki, sehingga pengunjung dapat dengan tenang dan leluasa menikmati kesejukan dalam hutan alami ini. Kendati masih sangat sederhana dan minim fasilitas, namun suasana hutan Kayu Lara tetap menawarkan eksotika alam yang mengesankan. Hutan ini masih murni menampilkan karakter hutan tropis yang sebenarnya. Selain pelestarian hutan yang luar biasa, kawasan pesisir Luwu juga memperhatikan lingkungan yang hijau, di mana sepanjang kawasan pantai nampak dipenuhi hutan bakau yang memanjang menyelimuti bibir pantai. Pemandangan yang menyenangkan ketika menyisiri kawasan pesisir yang hijau dan asri, sesekali melintasi beberapa perkampungan nelayan yang kadang muncul di antara ritimbunan bakau. Kawasan pesisir Luwu memiliki banyak daerah pesisir yang berpotensi membudidayakan rumput laut dengan hasil yang melimpah. Salah satunya yaitu di desa Pak Bareseng. Budidaya rumput laut ini telah dikembangkan masyarakat menjadi industri rumah tangga yang cukup potensial. Sebagai salah satu bekas wilayah kerajaan tertua, Luwu memiliki budaya yang kental dengan berbagai macam tradisi ritual yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu ritualnya yang bernama Mapaceke Wanua atau menyejukkan negeri merupakan ritual yang prioritas dilakukan oleh pemangku adat. Prosesi upacara adat ini biasanya rutin dilakukan setiap tahun dan dipusatkan di Baruga Arung Senga, Kota Belopa. Sebelum semua atribut ritual dipasang, seorang sesepuh adat melakukan acera atau tumbal dari darah binatang diiringi dengan doa untuk memohon keselamatan. Aksesoris ritual pun dipasang. Diawali dengan memasang atribut di langit-langit sebuah sekat khusus yang disebut lambing Pulaweng. Dinding-dinding simbol wala suci dipasang, lambing, langit-langit, dan tiang ruang semua dibalut dengan kain. Atribut-atribut yang terpasang merupakan simbol alam dan simbol filosofi kehidupan manusia. Buah-buah dan makanan yang memiliki makna tertentu disiapkan dalam wadahnya. Di bagian kiri dan kanan gerbang masuk terpasang 9 sarung yang disebut landra. Simbol ini memaknakan 9 lubang pada tubuh manusia yang harus ditutup dan dijaga. Dari acara Mapaceke Wanua ini yaitu apabila suatu kampung, suatu daerah itu terjadi ada wabah penyakit yang menular, yang kadang masyarakat itu menganggap bahwa sesuatu itu karena akibat dari pemerintah yang tidak benar menjalankan fungsi-fungsinya, sehingga perlu diadakan acara Mapaceke Wanua. Maknanya adalah supaya otak kita ini dingin, perasaan kita dingin, hati kita dingin menghadapi ini semua. Setelah persiapan tempat ritual rampung, maka dilakukan prosesi Masolo. Pelaksana ritual Masolo adalah mengunjungi Istana Datu atau Raja Luwu untuk menyampaikan undangan sekaligus meminta restu untuk melaksanakan ritual Mapaceke Wanua. Kunjungan ini diiringi dengan berbagai macam hadiah yang disimpan dalam beberapa wadah bosara sebagai penghargaan kunjungan untuk raja atau datu. Hubungan pemerintah Kabupaten Luwu dengan pemangku adat di Kabupaten Luwu itu sinergitasnya sangat baik. Itu dapat dibuktikan bahwa setiap acara-acara di Istana Kedatuan Luwu itu pemerintah
Kabupaten Luwu, dalam hal ini Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, seakan-akan mendapat prioritas untuk mengatur tentang persoalan budaya. Kalau kaitannya dengan pemerintah, baru pada masa-masa 8 tahun terakhir ini, akibat daripada beralihnya pemerintahan dari Palopo dipindahkan ke Belopa, sehingga Luwu berdiri sendiri menjadi satu kabupaten, dan disitulah pemerintah sudah mulai memperhatikan mengenai ritual adat semacam ini. Itu dikaitkan juga dengan munculnya perda mengenai pemberdayaan dan pelestarian adat yang sudah ada di Luwu. Ritual adat Mapaceke Wanua ini juga adalah suatu ritual adat di mana pihak kerajaan, masyarakat, dan pemerintah menyatukan kehendak, doa, dan tujuan untuk menciptakan suasana harmonis dan dinamis yang mendatangkan berkah berupa kedamaian dan kesejahteraan bersama. Semua unsur dan elemen masyarakat dilibatkan dalam proses pelaksanaannya. Sehingga perlu dipaceke, didinginkan. Apa yang digunakan untuk mempaceke adalah lawannya panas itu adalah air. Oleh sebab itu, makanya yang kita jadikan untuk acara mempaceke Wanua itu adalah air. Ketika orang-orang sudah berkumpul, dipersiapkanlah sebuah ritual khusus untuk air ini, yaitu Maleke Wae. Ritual ini untuk mengambil air pada suatu tempat yang dianggap memiliki tuah atau berkah berdasarkan sejarahnya. Sang pembawa wadah air adalah seorang gadis kecil yang belum memiliki akil balik, disebut Pakatan Niwae. Ia didudukan di atas kursi berbentuk tandu bernama Sinrangeng, diiringi oleh 4 orang gadis pembawa payung kebesaran atau lelu. Wadah air yang dibungkus kain ia peluk dengan hikmat. Rombongan tiba di lokasi pengambilan air dan berjalan diiringi bebunyian besi banrangeng, iringan oje, sulolangi atau obor, lai-lai, dan paroniang. Semua properti tersebut adalah kelengkapan upacara adat Maleke Wae. Rombongan dipimpin oleh seorang Makdika Ponrang atau pemangku adat menuju ke sebuah sumur atau yang disebut Bungumbarani. Makdika Ponrang inilah orang yang dipercaya untuk memanjatkan doa-doa sampai pada saat ritual air dituang ke dalam wadah. Rombongan kembali ke aula membawa air yang sudah didoakan untuk disimpan selama semalam di atas lambing Pulaweng atau singgasana kehormatan. Sebelum air diletakkan, gadis kecil pembawa air memutari lambing Pulaweng sebanyak 3 kali. Kemudian duduk sambil memangku wadah air. Para tamu dan undangan duduk berkumpul bersama dengan hikmat, dihibur dengan berbagai jenis sajian tarian tradisional sembari menikmati perjamuan. Tarian untuk perempuan, yaitu salah satu senjata pusaka pada dahulu yang digunakan untuk perang pada zaman dahulu. Sore harinya diadakan ritual Barasanji atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dilakukan secara bergiliran oleh imam yang dipercaya.
Sementara ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, beberapa wanita menata dan membersihkan tempat ritual. Makanan dan minuman diatur dalam bosara. Ruangan kembali dipersiapkan untuk proses ritual pada malam harinya. Inilah malam di mana inti ritual Mapaceke Wanua bernama Madoja Roja dilaksanakan. Diawali dengan acara Matoana atau perjamuan adat. Para pemangku adat, kalangan istana, petinggi pemerintahan, dan masyarakat datang untuk menghadiri prosesi ritual ini. Ketika pengawal kerajaan memasuki ruangan, pertanda Datuk Luwu telah tiba, para gadis pembawa payung lelu segera menyambut. Kemudian, mengiringi datu dan rombongan pembesar istana berjalan perlahan menuju ke lambing Pulaweng. Bunyi musik tradisional menghentak pelan. Sebelum duduk, datu mengelilingi lambing Pulaweng sebanyak 3 kali pada tempat di mana air tersebut diletakkan. Ini Madoja Roja, Matoana Datu itu dilakukan oleh pemangku adat dan dihadiri oleh segenap jajaran pemerintah. Ini memang membuktikan bahwa antara pemerintah dengan pemangku adat betul-betul sejalan dan sangat sinergi. Perjamuan adat ini diawali dengan munculnya dayang-dayang yang membawa penganan dalam bosara untuk disajikan bagi sang datu. Inilah salah satu bentuk perlakuan adat yang berlaku bagi semua yang hadir mengikuti perlakuan adat bagi datu. Perjamuan adat berlangsung dengan hikmat dan prosesinya berlangsung sesuai formalitas acara Matoana. Datu dan tamunya kemudian dihibur oleh para penari yang satu persatu muncul di tengah perjamuan menarikan tarian tradisional khas Tanah Luwu. Usai perhelatan acara Matoana, ritual Mapaceke Wanua ini memasuki inti prosesinya, yaitu Madoja Roja. Ritual ini merupakan semacam meditasi yang dilakukan secara kolektif oleh 9 orang ulama untuk memanjatkan doa-doa. Uniknya, ke-9 ulama ini masing-masing menggunakan biji jagung sebagai media penghitung setiap doa yang dibacakan. Prosesi membaca rangkaian doa keselamatan dan kesejahteraan yang berjumlah ribuan ini disebut Matemula Hoja. Tata caranya telah ditentukan sejak dulu oleh Datu Sulaiman yang diberikan kepada Datuk Luwu untuk dibacakan setiap tahun kepada masyarakat Luwu. Media penerang prosesi ritual ini hanya lilin bagi setiap ulama. Selama pembacaan doa, tidak seorang pun dari ke-9 ulama tersebut mengucapkan kata-kata selain rangkaian ayat-ayat suci yang harus dibaca. Setelah membaca doa, ke-9 ulama melakukan sholat 2 rakaat dan diakhiri dengan memakan manisan bersama-sama. Pengunjung ritual Mapaceke Wanua adalah mangepi atau memercikan air. Air yang telah disucikan tersebut diarak sampai batas wilayah Kabupaten Luwu. Sepanjang jalan, air yang telah dimanifestasikan sebagai doa dari seluruh masyarakat Luwu itu dipercikan ke segala penjuru kampung atau kota dengan harapan mendapat berkah dan rahmat dari Sang Pencipta. Masyarakat adat itu melaksanakan acara Mapaceke Wanua itu selalu ada support selama ini dari pemerintah. Dia bantu melalui APBD setiap tahun dilaksanakan melalui Dinas Pariwisata. Kemudian infrastrukturnya juga dia siapkan. Seperti pemerintah itu menyiapkan bangunan baruka di sana. Ya, kemudian anggaran-anggarannya setiap tahun itu seperti sumur itu
semua itu kategorisasi oleh pemerintah. Tidak menutup kemungkinan 1-2 tahun ke depan ini menjadi acara provinsi atau acara nasional. Ya, tergantung nanti, mudah-mudahan kami bisa kembangkan, mengundang kerajaan dan keraton se-Nusantara untuk menghadiri acara ini. Sehingga saya katakan jadi potensi Kabupaten Luwu, bahkan potensi bangsa, dengan adanya mengundang, dihadiri oleh kerajaan atau keraton se-Nusantara, maka ini kan nuansanya sangat besar dan bisa dihadiri oleh wisatawan mancanegara. Acara Pecikewan ini sudah didaftar di Dinas Pariwisata Provinsi sebagai salah satu agenda tahunan. Ya, cuma tentu terpulang kembali ke pemerintah daerah. Walaupun bagaimana juga dari provinsi, kalau pemerintah daerah tidak kurang mendukung, ya saya kira tidak. Dan saya kira syukurlah, karena saya kira pemerintah ini pelan-pelan dia sudah mengetahui bahwa penting sekali ini acara Pecikewan. Ya, inilah yang kita mau inginkan di sini, supaya orang-orang datang kita perkenalkan dulu melalui ritual-ritual adat ini. Jadi kalau saya memang perlu ditingkatkan lebih besar lagi, bahkan kalau bisa setingkat dengan ya, kita go internasional lah. Meski telah berasimilasi dengan keyakinan Islam, paham tradisi animisme politeistik masyarakat Luwu